70 ya, 4 sama 16 sama 10% dari desa. Nah, pemerintah pusat sharing dengan kabupaten, kalau satu APBD, APBN-nya 4. Satu APBD 4 APBN yang digelontorkan, jadi 1:4. Jadi inilah semangatnya yang kita bangun ini, itu semangatnya program keberlanjutan. Masih kita pantau, Pak. Jadi itu kita ada berbasis SIM, namanya sistem namanya tadi awal mungkin Bapak dengar, kalau desa bohong kita bisa lihat dari koordinatnya. Kita geser, zaman IT ini nggak bisa bohong gitu loh, bukan kayak zaman dulu gitu ya. Nah itu juga makanya kawan-kawan juga termasuk kami, desa yang 2017-18 masih kita pantau. Apakah dia hijau, artinya hijau itu jalan. Apakah dia kuning setengah jalan, apakah dia merah, nggak berfungsi. Apa masalahnya? Kelembagaannya, tekniskah, sumber pembiayaannya dan sebagainya. Karena program Pamsimas ini sebenarnya mengejawantakan RPJMN. Apa isinya? Salah satunya Undang-Undang 23 2014 tanggung jawab air minum sama sanitasi ini sebenarnya tanggung jawab pemerintah kabupaten, bukan pusat. Termasuk tadi saya tanya, di desa dianggap nggak seksi air minum sama sanitasi ini, yang seksi yang lain gitu loh, kan gitu Pak ya. Mestinya apa? Setiap tahun yang namanya kewenangan desa itu memasukkan skala air minum dan sanitasi karena prioritas ya. Inilah untuk pembangunan bidang air minum sama sanitasi supaya program stunting tadi tidak terjadi di desa dan kabupaten kita di Lampung ini. Untuk program Pamsimas sendiri Bang, lapangan itu selain sumur apa aja? Nah, ini tergantung sumber air baku. Jadi program Pamsimas ini bukan hanya membangun air minum, tapi dia di situ kalau pengeboran, kalau dia sumber air baku tadi, ada nggak mata air, ada nggak air permukaan, ya. Kalau memang nggak ada, datarannya sumber air bakunya nggak ada, termasuk embung dan sebagainya. Tapi ingat, sumber air baku itu bukan hanya 3 bulan, tapi aman 12 bulan. Ini loh ya. 3 bulan, 6 bulan nggak bisa kita hitung itu sumber air baku. Tuh. Yang kedua, dalam rencana kerjanya bukan hanya bangun air minum. Ada pelatihan, ada pembangunan sanitasi di sekolah, ada cuci tangan pakai sabun, ada juga PHBS di tingkat sekolah. Termasuk yang nggak ada uangnya, kita lakukan juga bagaimana pemicuan agar masyarakat semuanya punya WC. Ya. Jadi syaratnya ada air dulu baru orang bangun WC kan gitu. Kenapa dari sekolah? Karena dari sekolah lah kita ingin merubah perilaku itu gitu. Ya, supaya dia ngomong ke bapaknya. Pak, ini kan Pamsimas bukan tahun ini pun yang pertama kan? Bukan, tahun ketiga. Tahun yang ketiga. Nah, untuk tahun-tahun yang kemarin Evaluasi. ada catatan nggak? Nah, kalau kita lihat gini Pak, jadi ini saya bicara Lampung Utara lah mungkin ya. Lampung Utara ini kan termasuk agak rendah capaiannya. Ini tadi sampaikan Pak Asminto, tolong juga program air minum yang bukan hanya Pamsimas. Ada di PNN Mandiri Pedesaan, ada di Kotaku, ya, ada di Sanimas. Kenapa itu juga didata? Karena program kita ini ada 16 KPI. Kalau KPI-nya 1. Jangan lupa subscribe ya.